Ya, tidak semua warga bisa merayakan Lebaran bersama keluarga di rumah. Ya, mereka yang tengah menjadi warga binaan pun diberikan kesempatan untuk mengunjungi dan bertatap muka dengan keluarga dan kerabat meski secara virtual. Kita lihat di Malang, Jawa Timur, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Wanita Kebonsari Kota Malang menggelar ajang silaturahmi memanfaatkan teknologi internet dan aplikasi tatap muka online. Layanan silaturahmi virtual ini dibuka lapas kelas 2A Wanita Kebonsari Kota Malang selama 2 hari sejak hari pertama Idul Fitri, Minggu 24 Mei hingga hari kedua Lebaran. Kemarin secara bergantian bagi 541 orang warga binaannya. Ya, suasana haru mewarnai Lebaran virtual ini meski hanya berlangsung singkat karena harus bergantian dengan ratusan orang warga binaan lainnya. Meski dilakukan secara terbatas di setiap sesi dan di dalam ruangan tertutup, fasilitas silaturahmi daring ini tetap menjaga protokol pencegahan penularan COVID-19. Suasana haru tadi begitu terlihat dari para perempuan warga binaan. Nah, sekarang kita minta cerita lengkapnya seperti apa. Langsung dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Wanita Kebonsari di Kota Malang, ada Ibu Ika Susanti. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Mbak Vivi, selamat siang Mbak Widya, selamat siang pemirsa Newsline Metro TV. Aduh, lengkap sekali. Terima kasih Bu Ika, selamat siang. Bu, ini tadi kita lihat ya, mereka tuh suasananya sangat haru. Sistem video call saat Lebaran kemarin, saya sih membayangkan kalau ada di situ pasti terbawa suasana dan ikut menangis. Boleh diceritakan Bu Ika? Ya, setelah pandemi COVID-19 ini bersebar di Indonesia, Menteri kita melalui Dirjen Pemasyarakatan telah mengambil kebijakan dengan menetapkan 12 langkah penanganan COVID-19 di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Salah satu dari 12 langkah yang ditetapkan adalah yaitu menghentikan kunjungan langsung atau kunjungan fisik dan menggantikannya dengan video call. Jadi memang selama ini kita sudah menyediakan layanan video call untuk kunjungan warga binaan kepada keluarganya. Yang istimewanya adalah hari raya. Hari raya itu di mana-mana kita semua sangat ingin sekali bertemu dengan keluarga, bersilaturahim dengan sanak saudara yang dicintai, orang tua, suami, anak. Nah, itulah yang menjadi dorongan kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan kami. Layanan video call yang kami laksanakan selama Hari Raya Idul Fitri itu adalah kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga binaan. Jadi ada 541 warga binaan, kami berikan semuanya tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Jadi gimana caranya supaya mereka punya kesempatan, maka kami seluruh pegawai menyediakan perangkat komputer dan laptop yang kami miliki. Kami mencoba menggali sumber daya yang ada. Selama ini kami hanya punya 3 perangkat untuk video call. Lalu karena untuk bulan Hari Raya Idul Fitri, maka kami mencoba menarik semua komputer-komputer yang ada di kantor. Kami inventarisir karena kebetulan kan 2 hari kantor libur. Jadi komputer kami turunkan di layanan kunjungan ditambah dengan laptopnya pegawai. Jadi dengan sukarela pegawai itu meminjamkan laptopnya. Alhamdulillah ya Ibu Ika ya, jadi ramai-ramai, guyup, semua punya kontribusi. Tadi Ibu Ika bilang ada 541 warga binaan di tempat Ibu begitu. Nah ini bagaimana ya Bu ya teknis detailnya agar ya semua merasa diperlakukan dengan adil begitu. Seperti apa Ibu? Ya. Itulah Mbak Vivi, Mbak Widya, maka kami mencoba menyediakan sebanyak mungkin perangkat komputer dan laptop sehingga peluang untuk warga binaan yang 541 ini bisa semuanya menikmati atau bisa bersilaturahim dengan keluarga tercintanya. Alhamdulillah setelah kami inventarisir dengan perangkat komputer dan laptop yang available, hanya terkumpul 25 sebenarnya. Itu sangat sayang, harapannya sih bisa lebih dari itu, tapi hanya terkumpul 25. Itu pun sudah dari komputer kantor dan laptop-laptopnya pegawai. Lalu kami mencoba memobilisasi warga binaan bergantian. Dari 541 kami gilir
bergiliran masing-masing blok. Keluar dulu 25 orang, 25 orang selesai, keluar lagi 25 orang. Sampai 541 semua bisa merasakan komunikasi dengan keluarga tercintanya. Namun karena perangkatnya hanya 25 dan warga binaannya banyak, maka hanya bisa satu sesi hanya 10 menit. Karena kalau nanti terlalu lama kasihan yang di giliran di belakangnya gitu. Dan alhamdulillah Mbak Vivi, Mbak Widya, pada hari pertama memang ada terjadi ribet sedikit, repot sedikit ya. Karena sesi pagi kan kita kan masih pembacaan remisi dulu, lalu persiapan, adaptasi juga warga binaan dengan perangkat laptop atau komputernya ya. Karena kan warga binaan ada yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak pernah megang komputer, tidak pernah megang lalu laptop. Harus diajarkan gitu. lagi begitu ya, diperkenalkan lagi. Bu Ika, tapi protokoler kesehatannya di sana terkait pandemi COVID-19 gimana? Kan banyak 541 orang. Lalu gimana nih caranya untuk mengatur tetap juga menerapkan protokol kesehatan? Iya. Kalau di Lapas Perempuan Malang memang selama upaya pencegahan COVID-19, kami setiap saat secara rutin mengukur suhunya para warga binaan. Tim medis kami mengukur suhu. Lalu kami juga memberikan masker kepada warga binaan sehingga setiap berkegiatan di luar, bertemu dengan pegawai atau bertemu dengan teman-temannya menggunakan masker. Juga kami menyediakan di tempat-tempat yang strategis sarana cuci tangan dan sabunnya, juga hand sanitizer. Nah, untuk kemarin pelaksanaan lebaran virtual atau video online, kami menyarankan kepada warga binaan untuk membawa headsetnya masing-masing sehingga tidak bertukar dengan headset teman-temannya. Meskipun kami juga menyediakan beberapa headset sehingga kalau memang ada headset yang mengalami kendala, kami sediakan. Pastinya headsetnya kami sterilisasi dengan hand sanitizer, kami semprotkan disinfektan atau antiseptik yang tersedia di lapas. Baik, Ibu Ika, tadi memantau begitu banyak warga binaan yang di bawah pantauan Ibu Ika. Dari sekian banyak, tanggapan apa dari para warga binaan yang paling menggugah hati dari Ibu Ika? Ini Lebaran ya. Lebaran itu di mana-mana kita semua pengen kumpul dengan keluarganya. Biasanya kan kalau momen Lebaran begini semua lapas dan rutan itu seperti hajatan ya Mbak Vivi. Mbak Vivi tahu mungkin kalau info-info semua keluarga berdatangan, berduyun-duyun datang. Tapi sekarang dengan COVID-19 mungkin bukan hanya warga binaan, kita pun membatasi diri untuk tidak keluar rumah, untuk tidak bepergian. Makanya inilah yang kami berikan layanan kami kepada warga binaan untuk bisa meskipun tidak bersentuhan tapi bisa menatap wajah dan mendengarkan suara. Semoga ini bisa memberikan semangat kepada warga binaan untuk tetap menjaga diri, menjalani pidananya tanpa kecil hati karena sudah lebih dari 2 bulan tidak bertemu dengan keluarga. Ya, jarak mungkin boleh berjauhan, tapi hati tetap bertautan katanya melalui koneksi internet. Bu Ika, untuk menambah semarak suasana Lebaran kemarin, mungkin ada juga yang menyumbang ketupat atau makanan-makanan khas Lebaran yang minimal mengobati kerinduan suasana Lebaran di lapas di Malang, Jawa Timur ini, Bu. Mbak Widya dan Mbak Vivi, ini benar sekali. Setelah pandemi COVID ini pun selain kami menutup kunjungan sementara menggantinya dengan layanan video call, kami pun juga menutup titipan makanan dari keluarga. Kebijakan kami menutup titipan makanan ini bukan karena bermaksud untuk menyusahkan, tapi kami mendukung program pemerintah kepada keluarga stay at home, di rumah saja, tidak perlu jauh-jauh datang ke lapas untuk membawakan makanan. Untuk makanan Lebaran bagi warga binaan, kami memasakkan ketupat, opor ayam, seperti layaknya di rumah. Jadi menunya kami ganti, yang biasanya menu nasi dan lain sebagainya, kami ganti dengan menu opor dan ketupat. Lalu kembali lagi kami membangun kepedulian kepada pegawai, sehingga pegawai kita kan semua peduli nih berbagi makanan dengan yang lain. Kami sampaikan bahwa yang paling utama yang dekat dengan kita, yaitu warga binaan kita. Jadi pegawai saling
berbagi, menyisihkan penghasilannya, lalu dibagilah untuk menu tambahan kepada warga binaan. Jadi kemarin ada yang memberikan kue, ada yang memberikan es buah, masing-masing bagian saling berpatungan. Potluck begitu ya di lapas. Ya, sehingga warga binaan kami tidak merasa kehilangan atau tidak merasa disisihkan atau kecil hati karena jauh dari keluarga. Di saat mereka jauh dari keluarga, maka keluarga mereka saat ini adalah kami, para petugas di Lapas Perempuan. Baik, Ibu Ika, ini terakhir ya sebelum kita tutup, pelajaran apa yang paling berharga, paling tidak bagi Ibu Ika dan petugas di lapas ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini dalam menghadapi Lebaran dan Idul Fitri? Apa ya Mbak Vivi ya, pelajaran yang paling berharga yaitu rasa gotong royong. Rasa gotong royong di sesama pegawai dan kepedulian sesama masyarakat di sekitar kita, dan yang paling dekat di masyarakat sekitar kita bukan hanya masyarakat di luar, tapi yang paling utama adalah warga binaan. Warga binaan ini saya merasakannya pasti berat sekali. Kita saja yang sudah di luar, yang bisa di rumah kadang bertemu dengan keluarga, anak, suami di rumah gitu. Tapi kalau keluarga binaan sudah tidak bisa ketemu keluarganya jauh tidak bisa hadir, tidak bisa bersentuhan, tidak bisa merasakan dukungan dari keluarga. Itu pasti saya yakin hal yang paling berat dirasakan oleh warga binaan pada Lebaran tahun ini. Maka baik. Ya, insya Allah semakin mengasah empati ya. Ibu Ika, terima kasih banyak sudah berbagi cerita kepada kami. Salam untuk seluruh warga binaan ya Ibu ya. Dan selamat beraktivitas kembali Ibu Ika. Peluk virtual untuk semua anggota warga binaan Lapas Perempuan. Terima kasih Ibu Ika.